Hari ini Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sengketa Pilpres 2024. Ini menjadi akhir perjuangan dari Anies, Caimin, dan Ganjar Mahfud. Jalan panjang ditempuh oleh ketiga paslon Pilpres 2024 termasuk paslon Prabowo Gibran yang menjadi presiden terpilih berdasarkan hasil penghitungan KPU. Kita simak laporan khas redaksi. Jalan yang ditempuh oleh rakyat Indonesia dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin mereka begitu panjang. Tidak hanya soal pencoblosan, pemilu presiden atau Pilpres 2024 juga diwarnai beragam drama manuver kekuatan politik. Di antaranya, drama perubahan peta koalisi hingga berujung pada nama-nama paslon yang bertanding dalam Pilpres. Mereka adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, paslon nomor urut 1 yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, paslon nomor urut 2 yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Garuda, dan Partai Prima. Serta Ganjar Pranowo Mahfud MD, paslon nomor urut 3 yang diusung oleh PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Partai Hanura. Perjuangan ketiga paslon ini dimulai dengan berusaha merebut hati rakyat melalui kampanye hingga debat Capres-Cawapres, yang dilanjutkan dengan pencoblosan pada 14 Februari 2024. Selang 1 bulan lebih, yakni pada 20 Maret 2024, hasil penghitungan KPU Pilpres dimenangkan oleh paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran dengan memperoleh 58,59% suara yang sah. Disusul oleh Anies Caimin dengan 24,95% suara dan Ganjar Mahfud dengan 16,47% suara. Hasil ini tidak memuaskan paslon Anies Caimin dan Ganjar Mahfud yang menilai adanya kecurangan. Kubu paslon nomor urut 1 dan 3 akhirnya membawa ke permohonan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilpres, termasuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Dari sejumlah bukti dan saksi yang disodorkan, kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud mengungkit soal keputusan MK, soal batas usia cawapres yang melanggar etik, hingga soal bansos yang dibagikan jelang pemilu. Terkait soal bansos, dalam sidang sejumlah Menteri Jokowi pun dihadirkan, di antaranya Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kami nggak bisa berani ngusulkan, Bapak. Termasuk yang tahun-tahun sebelumnya? Iya, kami nggak berani ngusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami nggak berani. Biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kan kami tidak tahu makro kondisi makro masalahnya. Jelang MK membacakan putusan, kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud berharap MK memutus dengan adil. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengirimkan surat mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dalam suratnya, Megawati memberi pandangan hukum dan berharap MK memutus dengan adil. Dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menggunakan huruf merah mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Tidak hanya kubu Ganjar Mahfud, kubu Anies Caimin juga berharap yang sama, yakni MK memutus sengketa dengan adil. Menegaskan bahwa kita sedang di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali kepada era di mana proses pemilu, Pilpres itu serba diatur, serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah, atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada, di mana proses pemilu, proses Pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat, bukan cerminan kehendak pemegang kewenangan di pemerintah. Setelah melalui tahapan persidangan yang dimulai pada 27 Maret lalu, akhirnya pada Senin 22 April, Mahkamah Konstitusi membacakan keputusan soal sengketa Pilpres.
Sejak pemilihan presiden langsung pertama kali digelar pada tahun 2004, MK seakan menjadi pertarungan selanjutnya setelah KPU menetapkan hasil pemilu. Sejumlah permohonan sengketa Pilpres pun berulang kali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.